Pemirsa, seperti diperkirakan sebelumnya, suasana emosional hadir pada persidangan Senin 1 November kemarin dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang dipertemukan dengan pihak keluarga Yosua Huta Barat. Juga pada sidang yang berlangsung hari ini yang menghadirkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Yosua. Beberapa momen gerak-gerik serta ekspresi terdakwa dan saksi tertangkap kamera dengan segala pesan yang tersirat di baliknya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat siang, Bu Monika. Halo, selamat siang Mas Jackson. Terima kasih Bu Monika telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Sebelum saya tanyakan ekspresi atau pesan yang digambarkan secara tersirat satu persatu oleh terdakwa dan juga para saksi. Kalau Bu Monika melihat suasana yang terjadi saat di persidangan tadi, ini tensinya naik atau seperti apa Bu emosi yang tercipta dan dinamika yang tercipta tadi Bu Monika? Ya, jadi emosi yang terlihat di sini ya dari Ibu Rosti Simanjuntak masih seperti kemarin ya. Jadi beragam emosi muncul yang didominir oleh rasa marah dan juga kesedihan ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari RR maupun KM ya. Ini keduanya memiliki respon yang berbeda ya. Saya bahas terlebih dulu dari RR ya. Ini yang terlihat banyak ada blinking rate yang meningkat atau kedipan mata yang meningkat. Kedipan mata yang meningkat ini adalah merupakan ekspresi dari seseorang yang sedang merasakan stres ya. Dan wajar saja bahwa kasus ini membuat stres yang luar biasa kepada mereka. Tetapi agak minim, saya tidak melihat adanya relasi atau respon dari emosi yang terlihat melalui facial expression dari RR ini. Ya. Nah, kemudian memang RR ini di awalnya ingin berdiri dan sepertinya ingin mendekat ke arah kedua orang tua, seperti mungkin yang dilakukan oleh Baradae, ya, tetapi ditahan untuk stay di sana. Nah, di sini kemudian ketika RR menyatakan permohonan maafnya, ya, diikuti langsung dengan Kuat Ma'ruf, ya. Hanya respon setelah Kuat Ma'ruf ini, respon dari Ibu Rosti adalah pesannya adalah mengenai berkata jujur, ya. Tetapi ketika pesan beberapa kali secara verbal maupun emosi yang disampaikan pesan ini untuk berkata jujur berkali-kali, ya, tidak diikuti dengan respon anggukan kepala secara unconscious, ya. Tetapi justru malah kedipan mata yang meningkat, ya. Artinya, ya, sama seperti di awal ketika RR ini menyatakan permohonan maafnya, saya tidak melihat banyak respon dari emosi yang terlihat melalui facial expression-nya. Jadi apakah permintaan dari Ibu Rosti Simanjuntak ini untuk berkata jujur ini akan diamini atau kemudian ditindaklanjuti oleh RR, ya? Ini masih tanda tanya, ya, karena ekspresi yang dominan hanyalah terlihat rasa stres, ya, dan stres ini wajar. Apakah stres karena karena kondisi dan karena kondisi sekarang ini, ya, pastinya. Dan kemudian seorang ibu, ya, seperti Rosti Simanjuntak, bagaimana beliau bisa berespon terhadap KM, ya, yang beliau mengatakan bahwa selama ini saya nggak mengikuti berita ini dan sebagainya. Kemudian pesan yang disampaikan berulang-ulang adalah ada apa dengan PC-mu, ya, secara verbal. Jadi ini yang di-highlight mengenai relationship di antara KM dengan Ibu PC. Ya, ada pesan dan emosi yang tersampaikan begitu dan bisa dilihat dari apa yang terjadi di persidangan. Kita akan bahas Bu Monika lebih jauh lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV segera kembali.
Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bu Monika. Bu Monika, mohon maaf tadi saya harus potong sebelum jeda, tapi kita lanjutkan kembali Bu Monika sampai dengan Ibu Rosti, bunda dari Yosua ini yang begitu emosionalnya tadi, bahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tendensius kepada Kuat Ma'ruf, tidak hanya menuntut permintaan maaf saja. Apa yang menjadi triggernya sehingga Bu Rosti Simanjuntak ini akhirnya meledak dan emosional seperti tadi? Kalau kita bandingkan intensitas emosi dari respon Ibu Rosti Simanjuntak terhadap RR maupun Kuat Ma'ruf, ya, lebih kuat intensitas emosinya pada Kuat Ma'ruf, ya. Ini juga kecuali dari suara, ekspresi dan juga body language-nya, kita lihat bahwa tangannya sampai ditahan ya oleh Reza adiknya, dan kemudian tetapi saya melihat di sini respon dari Kuat Ma'ruf ini adalah menampilkan empati emosional, ya. Dan ini juga diikuti dengan emosi yang terlihat melalui facial expression-nya, ya, mikro ekspresi yang terlihat. Di sini ada rasa sedih dan juga kemarahan, ya. Nah, kemarahan terlihat dari rahang dan juga beberapa emosi secara cepat yang terlihat. Namun kita tidak tahu apakah kemarahan ini karena kemarahan akhirnya terlibat dalam peristiwa ini, atau mungkin kemarahan masih kepada almarhum, atau kita tidak bisa mendefine dari mana apa yang menjadi sumber dari si kemarahan tersebut, ya. Dan juga eye contact-nya tidak ada, bahkan ya tidak berani menatap, ya. Terus kemudian juga 2 kali beliau menghapus air mata, ya. Kalau kita lihat di sini respon secara emosional cukup mendalam, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rosti kemudian direspon secara emosional juga oleh KM, begitu. Nah, di sini yang paling di-highlight oleh Ibu PC adalah mengenai relationship di antara KM dan juga Ibu PC, ya. Nah, inilah mungkin kalau bisa didalami lagi adalah emosi-emosi tadi, marah dan kesedihan ini, ya. Sebetulnya respon dari Ibu Rosti ini bisa mengarahkan, ya, bahwa keterlibatan relasi di keduanya ini pun bisa dirasakan oleh orang yang dekat dengan almarhum, begitu. Nah, kemudian ketika Bapak almarhum Joshua memberikan pesan tambahan kepada keduanya, ya, ini orang awam pun sudah bisa melihat bagaimana respon mereka. Jadi meminta kepada keduanya untuk melihat matanya, ya, karena ya bagi orang-orang mereka percaya bahwa mata adalah jendela jiwa, mata bisa mengatakan banyak hal, ya. Beliau mengatakan jangan terbawa arus karena nanti akan dimakan arus, ya. Nah, yang saya lihat di sini tertangkap oleh kamera adalah respon dari KM, ya. Ini blinking rate-nya atau kedipan matanya meningkat, ya, tetapi berani untuk menatap dan kemudian menerima pesan tersebut, ya. Nah, seperti tadi bahwa kedipan mata yang meningkat adalah merupakan reaksi dari rasa stres atau cognitive loading yang terjadi, ya. Nah, kita berharap bahwa dari respon atau gestur yang tadinya less eye contact menjadi berani menatap ketika ada pesan itu, ya. Kita berharap bahwa ini setelah permintaan maaf ini, ya, juga diikuti dengan tindakan-tindakan, ya, atau diikuti dengan support terhadap fakta yuridis yang akan ditampilkan nanti di persidangan. Kita berharap bahwa dengan menatap ini, ya, pesan tersebut tersampaikan untuk tidak terbawa arus, ya, karena di sekitar mereka juga kita tidak tahu siapa yang juga dominan dalam menentukan respon dari mereka. Baik. Begitu. Dan kita berharap bahwa ini akan tersampaikan. Bu Monika, kalau kita melihat dari posisi duduknya, saya tidak tahu apakah ini juga ikut menentukan atau tidak, tapi dari posisi duduknya Kuat Ma'ruf, itu langsung serong menghadap posisi Bu Rosti dan Pak Samuel. Sedangkan kalau Ricky Rizal, ini agak dipunggungi oleh para saksi.
Apakah posisi duduk dari Bu Rosti dan Pak Samuel yang langsung menghadap ke Kuat ini juga mempengaruhi adanya tendensi yang lebih kuat? Ya, dengan dugaan bahwa tidak ada kendala atau di posisi layout kursi di sana, ya, posisi yang lebih menyerong ya ke arah yang bersangkutan, ya, ini masih berespon dengan tadi yang sudah saya sampaikan mengenai adanya empati emosional dari KM, ya. Nah, kemudian kalau Ricky Rizal ya ketutup dengan beberapa saksi, tetapi juga Ricky Rizal ini di awalnya ketika akan meminta maaf sepertinya sudah berdiri dan kemungkinan juga ingin mendekat gitu seperti itu. Uh, tetapi kalau kita lihat dari body language ini bahwa ada relasi ya, ada respon yang lebih dalam ya dari Kuat Ma'ruf terhadap permohonan maafnya. Baik, Bu Monika, kalau melihat kedua orang tua, Bu Rosti ini kan dari sidang Richard Eliezer, kemudian Ferdy Sambo, Putri Chandrawati sampai dengan yang sekarang lebih meluap-luap emosinya. Sedangkan kalau ayahnya Samuel Huta Barat lebih tenang, tapi juga tidak banyak berbicara. Nah, kalau dari ayahnya ini, apakah dengan dia yang lebih sedikit berbicara, apakah artinya pintu maaf sudah dilepas untuk para terdakwa ini? Atau seperti apa, Bu Monika melihatnya? Ya, jadi kalau dari Bapak ya, ini belum berarti bahwa sudah dilepas gitu ya. Tetapi bahwa pengendalian emosinya ya lebih stabil untuk kemudian bisa berespon terhadap hal-hal yang krusial seperti yang tadi saya katakan bahwa hanya dengan sebaris kalimat jangan terbawa arus nanti kalian akan dimakan arus ya, itu merupakan pesan yang sangat penting untuk disampaikan kepada para ajudan tersebut ya, baik sipil maupun yang dari ajudan secara formal gitu. Nah, kemudian kalau ibu ya seperti layaknya bahwa relasi ibu dan anak memang lebih dekat sehingga respon-respon emosional ini juga terlihat lebih reaktif seperti itu. Kalau kita melihat lagi adiknya yang ada di sebelah kiri persis dari ibunya, Ibu Rosti Simanjuntak, memegang tangan, berusaha untuk kemudian menenangkan. Apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya oleh adik dari Yosua ini kepada ibunya yang saat itu sedang meluap emosinya? Ya, karena adiknya juga berasal dari kesatuan yang sama dan secara psikologis ya, sekarang menggantikan menggantikan tugas dari almarhum ya, maka kehadirannya di sini termasuk memberikan kekuatan melalui genggaman tangan dan sebagainya, ini adalah bahasa nonverbal untuk penguatan ya atau pengalihan perasaan untuk berempati yang lebih dalam kepada orang tuanya. Baik, Bu Monika, terakhir kalau kita melihat dari warna baju yang dikenakan oleh para saksi, sempat menggunakan baju serba putih, kemudian kemarin juga mengenakan baju serba hitam yang memang kalau masyarakat awam tahunya ini sebagai bentuk kedukaan. Apakah ini juga yang masih disampaikan, yang ingin disampaikan oleh keluarga kepada publik? Ya, baju dari keluarga almarhum Yosua ya. Ya, betul Bu Monika, warna bajunya. Ya, dari pertama ya ketika mereka pakai seragam yang sama, ada merah, kemudian ada putih kombinasi merah, kemudian putih dengan atribut adat ya, terus kemudian di hari ini ya dengan bercorak dan masih dengan berwarna gelap ya. Ini adalah menunjukkan raport membangun keterhubungan bahwa kita satu perasaan gitu ya. Jadi mulai dari hari pertama, kedua dan ketiga adanya dress code secara informal ini menyatakan bahwa kita bersatu seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Monika, pakar mikroekspresi telah memberikan konfirmasinya dan bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.
Dan pemirsa, breaking news Metro TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.